masuk pada bagian ke-8. Di sini para ulama mengatakan hal-hal yang makruh dalam sholat. Ya, makruh itu atau karohah adalah istilah para ulama fikih dalam langgaran terhadap sesuatu tanpa keharusan untuk meninggalkan. Ya, hukum makruh adalah bahwa siapa yang meninggalkannya karena ketaatan kepada Allah, maka ia dapat pahala. Sedangkan pelakunya tidak dihukum dan boleh melakukan yang makruh ketika ada keperluan atau hajat tanpa ada tanpa ada keadaan darurat. Ya, jadi kalau sesuatu yang haram, Bapak-bapak, sesuatu yang haram itu adalah kalau kita kerjakan kita dapat dosa. Kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkannya karena Allah tapi ya, dapat pahala. Lalu kalau sesuatu yang wajib kita kerjakan dapat pahala. Kita tinggalkan dapat dosa. Nah, kalau yang makruh adalah sesuatu tersebut itu ya kalau kita kerjakan ya kita nggak dicela, kita tuh nggak kita tidak dapat dosa, enggak. Hanya saja kita kehilangan keutamaan. Tapi kalau kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi berpahala. Itulah definisi gampangnya dari makruh. Ya, makruh. Baik. Perbuatan yang makruh dikerjakan saat sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi diri hanya membaca surat Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Karena hal ini menyelisihi sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Jadi kalau ada orang, bapak-bapak, dia sholat fardu kah, dia sholat sunnah kah, dia bacanya Al-Fatihah tok, maka dia terjatuh kepada hal-hal yang dimakruhkan. Kecuali dilakukannya ketika ada hajat, ada keperluan. Contohnya ketika lagi buru-buru, lagi ada keperluan, lagi safar misalkan, takut ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan bis, ketinggalan kendaraan, atau ada hal-hal lainnya, maka ini dibolehkan. Jadi bapak-bapak, kalau ada orang dia hanya mencukupkan baca surat Al-Fatihah saja di dalam sholatnya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Dia tidak berdosa, ya, dia tidak berdosa, hanya saja kehilangan keutamaan yang banyak. Ya, seperti itu bapak-bapak rahimakumullah. Dan kita tidak boleh mencela orang tersebut, nggak boleh. Tapi boleh kita beri nasihat, ya, beri nasihat yang dengan cara yang baik. Namun, ya bapak-bapak, hukum ini berbeda. Ketika hukum ini dilakukan sama orang yang berilmu, ada ustadz, ya, ada seorang pengajar agama, ya, dia melakukan hal ini terus-menerus, maka dia tercela. Dia tidak berdosa, tapi dia hanya tercela saja. Ma'ib, itulah bapak-bapak. Masa ustadz, masa kiai, masa ulama melakukan banyak hal yang makruh di dalam agamanya. Ya, ini tidak baik. Tidak mencerminkan seorang ustadz, tidak mencerminkan seorang ulama, tidak mencerminkan seorang kiai. Nah, begitu. Jadi bapak-bapak, kalau ada ustadz, kita temukan dia melakukan hal yang makruh, terus-menerus, ya, maka ya dia berarti bermudah-mudahan dalam beragama. Ini sifat yang jelek. Kemudian yang kedua, mengulang-ulang Al-Fatihah. Karena hal ini menyelisihi sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi bila seseorang mengulangnya karena suatu hajat,
misalnya khusyuknya hilang, dan penghayatannya sirna saat membaca, lalu ia ingin mengulangnya kembali, agar hatinya bisa menghayati, maka hal itu tidak mengapa. Tetapi dengan syarat hendaklah hal itu tidak menyeretnya kepada sifat atau sikap was-was. Biasanya bapak-bapak, hal ini terjadi kalau ada orang yang baru belajar ngaji surat Al-Fatihah. Kan kalau baca surat Al-Fatihah itu kan wajib ain bacanya bener, Pak. Nggak boleh bacanya asal-asalan. Ya, hurufnya nggak boleh ditukar-tukar. Panjang pendeknya nggak boleh salah. Tasdidnya nggak boleh kurang. Harokatnya nggak boleh diganti. Gitu. Itu contoh di antara kesalahan-kesalahan surat Al-Fatihah. Nah, biasanya dia terkena was-was, udah belajar, oh, saya salah tadi di sini. Padahal udah benar gitu, tapi dia ulang-ulang. Maka ini dikhawatirkan bisa terjatuh pada sikap was-was. Dan was-was itu dari setan, nggak boleh kita turuti. Ya, makanya bapak-bapak, latihlah diri kita ketika sholat untuk terbiasa khusyuk, terutama ketika baca surat Al-Fatihah. Cara khusyuk ketika baca surat Al-Fatihah diantaranya hafal artinya. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walad dolin. Dihafalin artinya, kalau bisa dihafalin tafsir ringkasnya. Bisa, ini pendek kok bapak-bapak. Tafsir Al-Muyassarnya tuh pendek dan gampang. Ya, bapak-bapak hafalin artinya dari Bismillah sampai walad dolin, terjemahannya sama tafsir ringkasnya. Dihafalin. Itu penting. Kalau kita merasa peduli sama sholat kita, maka bapak-bapak akan prioritaskan ini. Ya. Kemudian, yang ketiga, menengok sedikit dalam sholat tanpa alasan. Jadi lagi sholat, dia tengok, nggak boleh. Nggak ada alasannya. Alasannya apa dia? Tengok ya, nggak boleh. Ini makruh berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya tentang masalah menengok di dalam sholat. Maka beliau menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Ia adalah suatu pencurian yang tersembunyi yang dilakukan oleh setan dari sholat seorang hamba. Tuh bapak-bapak. Al-ikhtilas adalah mencuri atau mencopet dengan cepat. Ikhtilas tuh kalau bacaan surat baca ngaji itu baca cepat, Pak. Ya, ikhtilas namanya. Ya, seperti misalkan alhamdulillah dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya kan alhamdulillah ini dibaca dengan ikhtilas. Alhamdulillah, ini tidak boleh. Ya, takutnya orang yang dengernya apa? Alhamdulillah, alnya nggak dibaca. Ya, nengok ya Pak, bukan melirik. Nah, atau sebagian ulama memasukkan melirik juga sama. Ya, melirik juga sama. Tapi perhatikan tanpa ada keperluan. Ini makruh. Adapun bila menoleh karena suatu hajat, maka tidak mengapa. Seperti orang yang ada hajat untuk meludah ke sebelah kirinya dalam sholat sebanyak 3 kali saat merasakan was-was. Jadi bapak-bapak kita udah belajar kan, kalau kita was-was lagi sholat, kita meludah ke sebelah kiri. Bukan cuih, bukan gitu ya. Takutnya teman sebelah jamaah marah dia. Jadi menengok ke bawah, ke sebelah kiri, seperti meniup gitu loh. Seperti bapak-bapak pernah kan lagi makan sambal, ada kulit cabe, ya kan ya, kulit cabe kita ambil pakai ujung lidah, terus ngebuangnya gimana? Ngebuangnya kalau nggak pakai ini, buangnya gimana? Gitu kan? Nah, kayak gitu. Jangan cuih ya, jangan begitu, nggak boleh. Habis salam nanti berantem. Ya, nah seperti itu Pak. Seperti sedikit aja. Begitu ya. Ya.
Dan boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus ludah sedikit ke kiri, ke bawah. Itu untuk menghilangkan was-was. Dan ini mujarab. Ya, mujarab Bapak-bapak. Maka menoleh di sini ada karena suatu kebutuhan. Dan Nabi sendiri memerintahkannya, ya. Dan seperti seorang ibu yang takut anaknya hilang, sehingga dia terpaksa menoleh dalam sholatnya untuk mengawasinya. Jadi lagi sholat di masjid, anaknya lari-larian, emaknya ngeliatin aja gitu kan. Tengok, itu boleh. Takut hilang. Takutnya anaknya kemana. Nah, tapi baiknya Bapak-Bapak, apa namanya, gantian. Kalau ada orang, digantian. Tolong jagain. Atau dia beli ikatan tuh. Nah, kalau di Masjid Nabawi biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu bawa anak pakai gelang yang diikat gitu. Itu boleh. Baik. Lalu, bapak-bapak rahimakumullah, semua ini adalah menoleh yang sedikit. Lain halnya bila menolehnya dengan balik badan seluruhnya sampai membelakangi kiblat, maka hal itu membatalkan sholat. Bila dilakukannya bukan karena uzur seperti ketakutan yang sangat dan yang sepertinya. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, kalau tidak salah waktu perang Hunain, ya perang Hunain itu kejadiannya setelah Fathu Mekah, beliau menyerang ke daerah Taif, lalu tiba di suatu daerah namanya Hunain, maka beliau mengutus seorang sahabat untuk jadi mata-mata. Nah, ketika sholat, Rasulullah ketika sholat subuh, kalau saya tidak salah sholat subuh bapak-bapak ya, beliau sholat tapi matanya ke arah bukit. Jadi ada arah di bukit sebelah mana gitu ya. Beliau sholat tuh ngeliatin ke situ terus. Karena si orang ini, dia terlambat datang. Mas, takut ada apa-apa. Nah, arah musuh itu dari arah tempat Rasulullah itu menoleh atau melepaskan pandangannya. Jadi Rasulullah di sini diriwayatkan sholatnya tidak melihat ke arah sujud, dan ini dibolehkan, ya, begitu bapak-bapak rahimakumullah. Dan bapak-bapak, walaupun ini hal dibolehkan, tetapi kita yang namanya sholat, maka kita harus kondisikan diri kita, semuanya pokoknya. Kondisikan kita tuh biar khusyuk. Itu tiang sholat bapak-bapak. Khusyuk itu tiang sholat. Ya, kalau ibaratnya, kalau khusyuk itu salah satu di antara tiang sholat, maksudnya adalah kalau tiang rumah roboh satu, pasti kekuatan rumah tersebut akan melemah. Sama juga dengan sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan kita bisa biar kita sholatnya khusyuk nih, apapun segala yang mengganggu, ya kita prepare dulu, siap-siap dulu. Contoh misalkan, ya lagi habis wudhu, tiba-tiba kacamata ketinggalan, udah mau takbirat, udah qomat, ambil aja dulu bapak-bapak. Atau kunci motor gantung, ambil aja dulu. Ya, atau misalkan atau benda ada yang ketinggalan, sepatu misalkan, ya kalau ditaruh di situ ntar hilang, dibenahin aja dulu biar kita sholatnya khusyuk. Baik. Yang keempat, memejamkan kedua mata dalam sholat. Hal ini karena mirip dengan perbuatan orang-orang Majusi saat menyembah api. Ada yang berkata sama dengan perbuatan orang-orang Yahudi. Ya, sementara kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Kata Rasulullah, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Jadi kalau lagi sholat, bapak-bapak, Allahu Akbar. Jangan matanya tuh dari awal sampai salam, matanya merem, gitu. Menghayati Ustadz. Sedang mentadaburi. Nggak boleh, bapak-bapak. Karena ini menyerupai orang Majusi. Ya, menyerupai orang-orang kafir. Bapak-bapak mungkin pernah lihat ya, contoh saja orang Nasrani. Mereka kan doanya kan sambil ngepelin tangan, terus apa? Memejamkan mata.
doa. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita jangan serupakan mereka, ada larangannya. Ya, dan ini makruh di dalam sholat. Kecuali ada sesuatu hal yang mengganggu kita. Lagi sholat, anak kita melakukan tindakan-tindakan yang buat kita tuh lucu gitu menurut kita. Misalkan ada anak kita nih di depan kita lagi sholat, dia lagi main-main. Kalau kita buka mata, kita ngeliat tingkah dia, jadi kita mungkin ketawa, cengengesan, apa bagaimana, maka boleh kita tutup mata. Tapi ketika ruku, ketika sujud, di mana pandangan kita benar-benar ke bawah, dibuka. Ya, jangan jangan ditutup matanya sampai selesai. Salah ya. Udah gitu naruh harta benda di depan. Lagi sholat di masjid, ditutup matanya, tiba-tiba dibuka matanya pas salam, tasnya hilang, handphonenya hilang, kunci motor hilang, udah ya kayak gitu. Ada mudorotnya, bapak-bapak. Kalau kita menutup mata dari awal hingga salam. Kemudian yang kelima, meletakkan atau menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud. Jadi bapak-bapak kalau sujud itu yang ditempelkan cuma telapak tangan saja. Telapak tangan saja nempel. Nggak boleh semuanya nih. Ini dari sini sampai sini nempel ke lantai nggak boleh. Ini yang pertama nih. Ini nempelin begini nggak boleh. Terus jangan juga bapak-bapak sholat tuh ngepel begini. Lagi sujud tangannya ngepel. Nggak boleh. Lagi sujud tangannya ngepel. Atau jadi ceker ayam. Bapak-bapak pernah lihat nggak ada orang sujud, nempelin tangannya tapi nempel ceker ayam. Gimana? Nempelnya gini. Jadi nempelnya dengan ujung jari. Bahkan anak-anak pernah saya lihat nempelnya 3 jari, Pak. Jadi dia bikin 3, jari 3 nempel gini. Lagi sholat sujud begini dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kenapa tuh? Ya, ini makruh. Nggak boleh kita nempelkan seluruh lengan. Cukup telapak tangan cukup telapak tangan saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, i'tidalu fis sujud wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Bersikaplah pertengahan dalam sujud. Kalau sujud tuh biasa aja, kata Rasulullah. Ya. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya di tanah, seperti perilaku anjing yang menghamparkan kedua lengan tangannya. Nah, bapak-bapak, kita nih ketika sujud tuh biasa aja. Rasulullah tuh kalau sujud gimana? Nempelin kening, hidung, terus apa? Telapak tangan, dua lutut, dan ujung-ujung jari. Dan posisinya pahanya itu tegak. Bapak-bapak mungkin pernah lihat ada orang sholat ketika sujud udah kayak mau tiduran, bapak-bapak. Udah kayak mau tiduran. Ada tuh saya pernah lihat. Ya, katanya ini sholat sesuai sunnah Nabi. Nabi sholatnya nggak kayak begitu. Ya, dia cuma belajar hanya dari buku saja. Tidak melihat bagaimana para ulama sholat, para orang-orang alim itu sholat. Ya, padahal mereka adalah pewaris para nabi. Nggak ada ulama sujud udah kayak mau tiduran gitu, badannya memanjang gitu ya. Nggak ada. Itu berlebihan, gulu. Ya. Taib. Kemudian, orang yang sholat hendaklah menjauhkan antara kedua lengannya dan mengangkatnya dari lantai alias tidak menempel. Maksudnya lengan tuh ini ya Pak ya. Ini kan telapak tangan, ini lengan. Ini yang dijauhi. Ya. Kemudian, dan tidak menyerupai hewan. Tidak menyerupai hewan. Tidak boleh kita menyerupai hewan ketika sujud. Taib. Sedikit lagi, bapak-bapak, satu lagi. Yang keenam, banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Hal itu karena ia menyibukkan hati yang menghilangkan khusyuk yang dituntut di dalam sholat. Misalkan bapak-bapak, yang paling sering itu mikirin dunia ketika sholat. Ya, mikirin proyek, mikirin pekerjaan, mikirin urusan-urusan duniawi. Itu bukan bapak-bapak, saya juga sama. Kan manusia kita nih Pak ya. Semuanya kena. Ya.
Bahkan orang yang udah hafal arti sholat aja dari awal sampai akhir, bahkan sampai zikirnya pun tahu artinya, itu kadang-kadang bles gitu loh Pak. Bablas aja gitu. Ngoceh doang. Nggak dipahami, nggak dihayati. Ya, gitu. Makanya pentingnya apa? Pentingnya ketika sholat itu Bapak-Bapak, kita benar-benar apa ya, menghadirkan bahwa perasaan bahwa Allah itu sedang memperhatikan kita. Itu bisa meminimalisir Bapak-Bapak. Jangan sampai setiap sholat kita selalu dihantui, selalu dibayang-bayangi dengan urusan-urusan yang sia-sia. Akhirnya lupa, udah rokat berapa? Ya, udah lupa deh tuh. Jadi kayak gitu Bapak-Bapak, ya. Kemudian yang sering dilakukan juga Bapak-Bapak, dan ini menjurus kepada hal yang apa namanya, kalau dilakukan terus-menerus bisa membatalkan sholat. Contoh, gigit-gigit kuku, lagi sholat gigit-gigit kuku. Ya, anak-anak SMA sering saya lihat tuh, anak-anak kuliahan juga sering. Nggak tahu apa ya. Udah gede kok gitu ya, udah gede tapi masih gigit-gigit kuku gitu. Saya bingung. Lagi sholat sambil liatin kuku gini, gigit-gigitin kuku. Udah SMA, udah kuliah. Itu bisa menjerumuskan dia kepada sholatnya itu jadi batal, dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan. Nah, kemudian Bapak-Bapak, jangan suka gini nih, lagi sholat nih. Nah, wah, semuanya itu sama leher tuh, bertakin sama kakinya semua tuh. Ada tuh lagi sholat, apa, gini-gini, bertak. Ya Allah. Nggak bisa ditahan namanya. Itu makruh juga, Bapak-Bapak. Nggak boleh, ya. Maksudnya tuh kita hindari. Ya kalau pegel, ya kan? Misalkan yang pegel cuma telunjuk tok. Udah, telunjuknya aja. Cetek, gitu. Jangan seluruhnya. Setiap sendi dibunyiin. Ini lagi sholat, apa lagi refleksi? Masya Allah. Apa kira lagi kiropraktik ya, Bapak-Bapak? Jangan ya, Pak ya. Dan biasanya, Bapak-Bapak, kalau lagi sholat di masjid, kita begitu, ada yang ngikutin. Nah, tuh kan. Ada tuh yang ngikutin. Lagi sholat, bunyi nih. Emang kalau kita mau pegel. Apalagi kalau habis naik motor. Naik motor kan jongeng. Sampai masjid istirahat, tangan pegel banget. Bunyiin satu nih, cetek. Yang di samping, yang di belakang, semuanya dibunyiin bertek gitu. Nah, biasa juga kalau lagi sujud. Nah, kalau lagi sujud, dibunyiin sama dia tuh. Ya, nggak tahu dia tuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini baiknya ditinggalkan. Mungkin hari ini cukup dulu Bapak-Bapak. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Tad. Iya, baik. Jika tidak Cukup. ada pertanyaan, kita cukupkan saja. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.